Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu Asyhadu, iya Umi, iya Bunda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Bunda, Umi, Mami, Ibu, siapa lagi ya sebutannya? Pokoknya semuanya, alhamdulillah terima kasih yang sudah meluangkan waktunya demi pertemuan atau sedikit penjelasan tentang terkait pembagian rapot atau pembagian rapot ya, seperti itu. Sebelum dimulai, saya coba pingin semangatnya. Kalau biasanya Ika itu sama anak-anak ditanya semangatnya, jawabannya apa kabar hari ini? Bagus kayaknya ya. Bu Ika masuk lagi tuh. Nah, udah masuk ya. Bu Ika di mute. Ya, oke. Dah. Umi, Bunda semuanya, biar tidak biar tidak lama-lama, hari ini ada beberapa yang ingin disampaikan, tapi Ika mohon izin untuk share screen ya Bun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda atau pembahasan pertemuan kali ini ada 4 poin, Umi, Bunda, dan Mamah atau Mamih ya. Yang pertama terkait format rapot yang hari ini akan dibagikan. Terus nanti ada evaluasi PJJ selama sepekan yang sudah lewat kemarin. Terus ada rencana pembagian rapot fisik. Dan yang terakhir kita sharing aja tentang pembiasaan anak-anak ketika di rumah seperti itu. Jadi hari ini ada 4 pembahasan. Kita mulai yang pertama. Nah, mengenai yang pertama yaitu pembagian rapot atau format rapot yang hari ini akan dibagi. Yang pertama pembagian rapot hari ini, Bunda, Umi, dan yang lainnya, ini saya kasih pembagian rapot hari ini serentak dari level 1 sampai 6 pada pukul 2 nanti hari ini berupa file PDF seperti biasa. Nah, dari file rapot itu ada sedikit perubahan dari seperti beda dengan rapot PTS yang semester 1 kemarin. Kalau hari ini yaitu LHB, berupa LHB ya, laporan hasil belajar. Jadi nanti berupa bukan rapot PTS, tidak seperti itu, tapi LHB, laporan hasil belajar. Kenapa laporan hasil belajar? Karena nanti itu nilai-nilai itu murni hasil dari anak-anak yang didapat. Kalaupun nanti ada kolom PTS itu asli dari anak mendapatkan PTS itu. Dan nilai ini diambil dari GCR, murni dari GCR. Terus ketika nanti umi-umi semuanya melihat di raport, ternyata ada tanda bintang. Nah, ada tanda bintang itu tandanya apa? Tanda bintang itu adalah kolomnya itu tersedia 4 kolom nanti. Nah, 4 kolom itu tapi penilaian itu tidak semua kolom terisi. Misalkan pelajaran matematika penilaiannya cuma ada 3, jadi yang 1 kolom itu ada tanda bintang. Nah itu, jadi tanda bintang itu adalah tidak ada penilaian. Seperti itu, Umi Abi. Paham ya? Terus yang kedua nanti muncul ada angka 0. Nah, angka 0 itu apa? Nah, angka 0 itu adalah berarti anak-anak itu mungkin lupa belum mengumpulkan tugasnya, atau belum ikut ujian atau ulangan, berarti itu angkanya 0. Apakah selamanya 0?
Tidak selamanya 0. Nanti kalau setelah dilihat ternyata ada angka 0, silakan langsung konfirmasi, dilengkapi tugasnya nanti biar Ika merubahnya. Ini masih sisipan ya, jadi masih sementara, tidak berpengaruh ke ini paten tidak, tapi nanti untuk diakumulatifkan ketika PAT, rapot PAT. Seperti itu. Terus yang poin yang keempat, itu ada pengambilan nilai GCR. Betul, IKA murni LHB ini, penilaian ini murni dari tugas-tugas ataupun praktek ketika di GCR. Jadi IKA murni pengambilan nilainya itu dari GCR. Jadi IKA tampilkan semuanya. Nah, kecuali yang keterampilan itu sama IKA tidak dinilai 100. Karena kita tidak tahu ya prakteknya benarnya bagaimana, kan kita tidak secara langsung mengetahui anaknya. Jadi untuk keterampilan IKA memasukkannya itu maksimal nilainya 95. Kalau ada yang nilai 94, berarti itu IKA mengurangi 1 poin karena biar membedakan yang terlambat mengumpulkan sama yang rajin mengumpulkan. Berarti kalau mendapat nilai 95, berarti itu rajin mengumpulkan sesuai jamnya, seperti itu. Mungkin itu, kecuali kalau sudah izin telat gitu ya, kayak Bunda Abian gitu ya, kadang ngirimnya pagi ngirim, malam juga ngirim, Bunda itu rajin gitu ya, ngirim. Kadang Ayesa ngirim, Bunda ngirim, seperti itu. Nah, terus yang poin yang kelima itu nanti ada muncul tanda strip. Nah, tanda strip itu apa? Tanda strip itu adalah kalau nanti di rapot LHB itu nanti ada pelajaran IPA sama IPS. Karena di kelas bawah itu tematiknya karena masih tematik, jadi belum ada pelajaran secara parsial IPA sama IPS. Jadi IPA-nya itu masuk di bahasa Indonesia, IPS-nya masuk di PKN. Jadi dimasukkan ke situ. Makanya ketika nanti melihat LHB atau rapot hasil belajarnya itu, pelajaran IPA sama IPS sama IKA itu di strip. Seperti itu. Ya Bunda, Umi, dan yang lainnya. Mungkin dari sini ada yang tanyakan dulu, Bun, Umi. Atau kita lanjut? Lanjut, Bu. Siap, kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua masalah evaluasi PJJ selama sepekan ini. Mangga nanti apakah ada saran, kritik untuk atau evaluasinya selama PJJ kemarin sekira atau sulit atau kesusahan nih Bu Ika setiap hari Zoom misalkan. Jadi kita harus bagaimana, mungkin saya tunggu masukannya dari Umi-Umi semuanya. Mangga Umi, saya persilahkan. Boleh Bu Ika? Boleh Bun, mangga Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Ika dan umi-umi yang lainnya. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi di sini. Kita tatap muka langsung lewat Zoom. Bu Ika, sebenarnya dengan adanya PJJ seperti kemarin, itu adalah satu bentuk langkah lebih maju dari yang sebelumnya. Kenapa begitu? Karena kalau sebelumnya kan jarang sekali dengan Zoom, artinya anak-anak tidak diketahui perkembangan secara secara signifikan lah setiap materinya, karena apakah paham atau tidak. Karena kan kalau orang tua, khususnya saya juga pasti menjelaskan, tapi apakah anaknya juga paham atau tidak berbeda dengan kalau ibu gurunya yang menjelaskan bersama teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, saya senang sekali kalau ada Zoom sehari sesuai dengan pelajarannya. Artinya Abian bisa langsung berinteraksi. Tapi yang disayangkan, nanti khusus ini Bu Ika, kalau untuk Abian, mohon diingatkan supaya dibuka kameranya. Saya selalu mengingatkan Abian, nak buka kameranya karena jarak jauh ya Bu Ika. Saya di kantor dan Abian di rumah dengan kakaknya. Saya pasti WA-nya kakaknya, kakak tolong bantu supaya adik
serius gitu maksudnya. Karena kalau misalnya pas WFH mungkin saya bisa bantu dengan laptop, artinya lebih lebar lah, lebih jelas. Tapi kalau dengan handphone mungkin Abian bisa sambil jalan-jalan gitu kan Bu Ika. Iya, Saya betul. saya nggak merasa pas ketika anak saya seperti itu sebenarnya. Kalau lagi belajar Zoom ya serius duduk, kemudian udah disiapkan buku-bukunya itu oleh saya sebelum saya berangkat, pasti saya titipkan ke anak saya yang pertama. Artinya itu yang disayangkan memang dari pihak anak saya sendiri. Kalau dari sekolahnya sih saya benar-benar bersyukur gitu adanya Zoom ini. Karena biar terpantau setiap pelajaran apakah anak itu paham atau tidak, Bu Ika. Karena setelah malam saya datang, dan saya pasti akan meminta izin ke Ibu untuk laporan, report pasti malam. Karena saya juga harus cek apakah yang Abian kerjakan itu dia paham, apakah memang, karena saya juga tidak akan mendikte dia sesuai dengan yang saya paham, sesuai dengan Abian yang paham. Nah, terkadang di pagi-pagi itu dibantu kakaknya, ternyata kakaknya nggak mantau. Tidak begitu paham, sehingga apa yang dia kerjakan asalnya, Bu. Ini jawab pertanyaannya apa? Kan kayak kemarin bahasa Indonesia ya, Bu. Salah satu contohnya bahasa Indonesia. Saya cek kembali pas dilihat di materi yang dikirimkan Ibu Ika, itu kok soalnya berbeda ya dengan yang jawab sama Abian. Ini kenapa ya? Itu si Bu Ika ada ketidaksinkronan antara pertanyaan dengan pertanyaannya jadi dua jenis dengan nomor yang sama gitu. Nah, itu sih yang kemarin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ya, Bu? Ya, Bu. Ya. Sehingga saya kan harus revisi lagi nih, Nak. Abian paham nggak dengan apa yang disampaikan Bu Ika dan Bu Guru yang lainnya dengan materi ini? Saya khawatir nggak paham, tapi ternyata saya lihat kok soalnya juga jadi dua ini, pertanyaan A, jawaban B, gitu kan. Akhirnya saya bantu dengan menulis kembali soalnya. Soalnya tuh begini, nah jawabannya ini. Akhirnya nomor 2-nya jadi 2, nomor 3-nya jadi 2, nomor 4-nya jadi 2. Suruh jawab Abiannya gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin itu artinya kesinkronan antara materi kemudian soal yang harus dijawab anak-anak. Karena akan rumit, Bu, bagi anak-anaknya nggak paham itu soal yang mana mungkin ya. Kayak gitu. Berbeda dengan orang tua kan lebih harus membandingkan. Nah, mungkin itu, Bu, yang jelas dengan PJJ kemarin saya bersyukur. Cuman satu hal lagi, Bu. Ya. Karena memang khususnya bagi kami, terutama mewakili bagi orang tua lain yang bekerja, biasanya kan berangkat harus pagi-pagi ya, Bu, ya, ke kantor. Ya, betul. Saya pasti pagi-pagi cek absen pagi, pasti saya pagi, Abian. Karena memang Abian udah standby kan, saya standby kan. Udah mandi, udah sholat, duha, udah sarapan. Oke, AA duduk, siap-siap bukunya ini ya. Artinya itu udah 6:30 sebenarnya udah siap, Bu. Masya Allah. Sebelum saya berangkat harus udah siap si AA nih sama kakaknya. Jadi artinya infonya mohon dipermaju. Oh iya. Jadi, dimajukan gitu, Bu, jangan jam 8 karena jam 8 saya udah di kantor. Sehingga saya tidak tahu apa ya. Apa aja yang harus disiapkan gitu di awal. Lebih baik malam atau lebih pagi lebih enak gitu buat saya dan mungkin mewakili orang tua yang bekerja sehingga bisa menyiapkan anak-anak kita 7:30 atau jam 7 itu udah siap gitu. Sip. Bu Ika. Oke, siap. Biar ada persiapan ya, Bun ya. Kalau dikasihnya ini. Siap, Bunda. Kasih lebih awal. Oke. Gitu, Bu. Siap. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bunda. Bagus sekali ya masukannya. Berarti intinya setuju dengan adanya Zoom setiap hari ya, biar lebih mengenal pelajarannya dan anak-anak itu biar bisa lebih jelas gitu. Ya, nah, lebih paham kalau lebih paham, ya betul. Oke, mungkin dari Umi yang lain ada masukan lagi, Mi? Umi Arkan? Saya, Bu. Ya, boleh. Dari saya. Mangga. Ya, tadi terputus, saya nggak menyimak yang Bunda Abian ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan. Sebetulnya yang pertama ya alhamdulillah dengan Zoom tiap hari sebetulnya itu merupakan apa ya, awal pembiasaan anak-anak sebelum Zoom. Saya terus terang kalau sebelum Zoom itu kan
kita buat jadwal sendiri di rumah gitu ya untuk bisa membiasakan anak untuk mengikuti aturan kita akhirnya gitu. Jadi kita buat dan itu sebetulnya adaptasi dari libur ke sekolah online itu agak sulit sebetulnya di rumah karena berbagai hal mempengaruhi kondisi anak gitu ya. Mungkin ibu juga ngerasain ya saat udah libur gitu ya, anak bebas gitu, kemudian harus masuk lagi ke pembelajaran berikutnya gitu. Zoom ini sebetulnya memudahkan kita untuk bisa memberikan jadwal-jadwal tersendiri. Karena dari sebelumnya kata bundanya Abian bahwa sebelum malamnya itu kita sudah kasih tahu ke anak-anak besok Zoom. Jadi hari ini tidur harus jam segini biar besok bangun lebih pagi, walaupun memang kadang-kadang suka kesiangan Bu gitu ya, sholatnya juga suka subrang. Kalau saya siang pernah gitu subrang, buka budangan sebenarnya ya gitu, bukan sholat gitu ya, bukan sholat. Nah jadi memang ya ada kondisi-kondisi malas dan lain-lain, tapi karena sudah ada sepakatan ya sudah gitu. Nah saat Zoom itu memang saya juga sama dengan Bunda Abian, saya memperhatikan gitu, karena saya juga sambil beres-beres dan lain saya bolak-balik gitu ya, saya lihat memang di kameranya ditutup dan kadang-kadang saya sarankan kameranya dibuka, harus menghormati Bu Guru, ini sedang belajar sama dengan di kelas, saya bilang gitu. Dan yang lain juga ditutup Bu gitu, akhirnya anak-anak akhirnya Arkan tuh lihat yang lain ditutup, jadi dia ditutup kameranya. Ikut ya Mi? Ikut gitu. Saya sih berharap dibuka dan memang mungkin sebetulnya memang saya juga berpikir bahwa memang duduk diam kemudian dengan melihat layar itu memang membosankan mungkin bagi anak ya gitu ya. Akhirnya kadang-kadang buka yang lain gitu, nonton apa gitulah. Kok nonton yang lain juga ditutup gitu, jadi nggak fokus gitu. Saya tanya lagi ya, dikasirin lah gitu ya Bunya. Ya kadang-kadang yang bodornya kadang-kadang kalau Zoom itu harus rapih rambutnya gitu, baru dibuka Zoom-nya gitu kan ya. Kemarin salah nyukur juga pundung gitu, nggak mau buka. Malu gitu ya Mi ya. Jadi sebetulnya Bu Ika itu bagus waktu anak diberikan tanggung jawab untuk jadi host. Iya. Itu adalah salah satu yang membuat anak semangat untuk semangat Zoom, gitu. Betul. Semangat, jadi anak punya tanggung jawab dan merasa ada peran dalam Zoom itu gitu. Jadi belajar juga. Nah itu juga sama Bu Ika. Jadi mungkin nanti ini memang mungkin saran aja ya Bu ya, memberikan aturan pada anak untuk mengikuti Zoom itu seperti apa, dibuka kameranya, misalnya tidak membuka, karena Bu Ika sudah tahu nih bocorannya, tidak membuka jendela yang lain gitu selain Zoom, karena saya tanya lagi, tadi apa? Lupa apa yang disampaikan guru gitu ya, akhirnya ibu aja deh yang ngajarin gitu Bu Ika, ibu aja yang ngajarin gitu, akhirnya seperti itu gitu. Nah itu yang pertama, sebetulnya udah bagus ya tiap hari Zoom itu. Nah kemudian ini Bu, sepertinya saya lihat sih karena kondisinya Zoom dari pagi sampai siang, saya lihat anak tuh mengalami kelelahan Bu gitu, harus menatap layar terus, jadi kelelahan. Nah mungkin ada triknya seperti apa gitu ya, apakah memang dari sekolah punya teknik gimana caranya supaya dia kelelahan, minum dulu atau seperti apa gitu, karena saya lihat pada saat mengerjakan tugas hari itu, kemarin tuh yang pertama bahasa Indonesia atau apa, jadi anak itu sudah capek ya Mi? Sepertinya ya capean, karena kan kemarin juga waktu seminarnya Kaseto ya memang maksimal 1 jam sebetulnya, 1 jam. Mungkin ini juga anak saat Zoom pelajaran harus berpikir. Mungkin beda dengan lihat YouTube yang dia nggak harus berpikir ya, malah dia terhibur mungkin ya. Tapi saat Zoom anak itu harus berpikir, mungkin konsentrasinya harus mendengarkan Bu Guru, kemudian sambil melihat gitu Bu Guru. Kadang-kadang klik temennya gitu kan, ini siapa gitu. Jadi kadang-kadang banyak sekali yang dilakukan saat Zoom itu gitu. Nah mungkin itu juga menjadi perhatian Bu gitu. Kemudian yang selanjutnya mungkin kayak kemarin, kalau saya sih lebih ke fokus ke soal-soal yang kemarin IMLA Bu. Oh ya, jadi, IMLA. Ya kemarin itu IMLA itu kan tidak ada kasrah fathah. Jadi saya pikir anak-anak apa sudah sampai segini gitu, karena kita juga orang tua juga ninggalin Arab bendul telir gitu ya Bu ya. Iya. Akhirnya saya juga bantu membaca, Ibu baca deh, Ibu yang baca aku yang jawab, biarin nggak apa-apa gitu ya. Jadi nah seperti itu, jadi itu juga perhatian. Jadi mungkin saya sudah dimasukin ke saran yang Bu Ika share ya ke kita orang tua. Jadi kalau soal-soal itu pertama tidak divideokan Bu. Kalau tugas jangan divideokan, karena kita buka lagi langsung di skip lagi gitu ya, di skip lagi untuk lihat tugasnya. Jadi bisa fleksibel, bisa pakai aplikasi yang lain.
Yang kedua, tadi misalnya IMLA juga kan bisa difotokan Bu, difotokan, misalnya di GCR ya. Kemudian ya sesuai dengan pelajaran IMLA aja yang ada kasrohnya, ada fathahnya gitu. Jadi itu mungkin Bu Ika gitu. Jadi dipertimbangkan aja Bu Ika, apakah misalnya dengan Zoom itu anak sudah langsung mendapatkan evaluasi dari Bu Guru tanpa harus mengerjakan tugas lagi, atau apakah misalnya hari ini tidak ada Zoom untuk pelajaran tertentu, tapi anak mendapatkan tugas gitu. Jadi seperti itu, gitu. Itu aja Bu Ika, mungkin dari saya. Oke, kalau pelajaran matematika gimana, Mi? Biasanya anak-anak itu paling bosen matematika. Kalau matematika saya nggak cek juga, kadang-kadang lupa ya apa ya gitu jawabannya Bu. Apa ya tadi ya, karena ngebuka-buka yang tadi. Tapi kalau matematika, saya sih tetap mengacunya ajarkan lagi, saya baca, diulang lagi di rumah. Oke, sip. Terima kasih Umi Arkan masukannya. Mungkin dari Umi yang lainnya, mangga dipersilahkan. Mangga Umi yang lainnya dari Umi Husna mungkin, atau Umi Alifa, Umi Advan, Umi Adit. Wika, ya, Wika siap. saya lagi boleh bertanya? Boleh, Mi. Ya. Kalau nggak bisa nanti ya. Enggak, saya pengalaman ini aja, kemarin juga saya kan membantu Banjar gitu ya untuk wawancara orang tua, karena mereka juga ingin ada pertemuan, ya saya membantu mereka lah gitu. Saya terpikirkan bahwa ada pertanyaan memang untuk guru pada saat itu, bagaimana guru menilai bahwa itu tugasnya adalah hasil dari anak, proses pembelajaran anak sendiri, atau tugas itu dikerjakan oleh anak tanpa bantuan orang tua. Karena mungkin saya juga berpikir bahwa guru juga akan sulit bisa menilai secara objektif bahwa ini adalah tugas anak gitu. Nah ini teh gimana cara guru bisa menilainya gitu, apakah dari tulisan anak atau dari kebiasaan anak sebelum online, misalnya sebelum online, oh anak ini seperti ini, tapi online bisa berbeda ternyata. Nah itu bagaimana sih guru-guru secara umum menilainya gitu, seperti itu Bu Ika. Oh iya, menilai. Atau Bu Ika nanti ada pertemuan dengan orang tua Bu, bagaimana proses belajar orang tua di rumah itu kan kendalanya apa, mungkin kayaknya juga harus itu juga Bu, ada sharing dengan orang tua gitu. Siap. Insya Allah nanti setelah ini memang agendanya ada itu Umi, ada agenda tentang sharing pembiasaan di rumah. Tadi ada di poin yang keempat nanti ada tentang sharing gitu ya Mi ya. Terima kasih Umi Arkan, bagus sekali masukannya. Subhanallah, nanti insya Allah akan Ika sampaikan kepada pimpinan sekolah terkait masukan dan saran dari Umi semuanya. Mungkin sebelum ke pembahasan berikutnya, ada masukan lagi mungkin dari Umi atau ya? Boleh nggak tambah satu lagi? Boleh, 10 juga nggak apa-apa Bun. Mangga. Gimana Bun? Tadi seperti yang Umi Arkan sebutkan mengenai pelajaran matematika ya, kan sama langsung oleh Bu Ika. Nah, mungkin setiap anak pasti berbeda-beda cara penangkapan tentang matematika. Karena kan kemampuan anak ada yang secara visual, ada yang secara auditori, kinestetik ya. Dan setelah saya cek kalau Abian, itu lebih ke visual Bu. Visual. Jadi Abian itu lebih bisa melihat. Itu visual. Betul, auditori itu kadang makanya dia kemana-mana konsennya karena dia tidak terlalu tertarik dengan pendengarannya gitu, dengan apa yang didengar, walaupun misalnya Ibu Ika akan bicara terus gini 1 kali 1 sama nggak akan didengar sama Abian. Lebih ke visual ya. Betul Bu, makanya kenapa kemarin saya coba cekkan Abian ke psikolog, kenapa ya Abian kurang konsentrasi. Kedua, kemudian Abian kok kalau harus dilihat harus di TWL Bu. Abian lihatin muka saya baru oke, Bun gitu. Kalau misalnya dipanggil pasti udah mah ya berapa persen otak laki-laki kan memang seperti itu ya. Tambah lagi beliau Abian itu lebih ke visual. Makanya kalau matematika saya sarankan lebih ke banyak
visualisasi yang Ya. indah-indah gitu Bu. Betul. Tulisan berwarna sehingga menarik untuk Abian. Oh iya ya itu pengurangan, pengalian, pembagian gitu Bu. Salah satunya ya. Ya. Mungkin banyak dari anak-anak kita yang di kelas 3A kan visualnya lebih dominan. Ya, betul. Jadi lebih enak karena kayaknya laki-laki mah kebanyakan auditorinya kurang ya. Betul. Berarti betul. Lebih dominan. Berarti kemarin ketika Zoom matematika sudah betul ya. Kita kan share PPT, share itu ya. Jadi anak-anak bisa langsung mengetahui ya. Iya, betul Bu. Oke, Setuju sip. kalau itu. Oke. Ya, Bu. Sip. Nuhun Bunda, ada lagi? Mungkin dari Umi Alifa nih, sudah buka videonya nih Umi Alifa. Ayo Mi, mangga ditunggu masukannya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Mi? Alhamdulillah. Bu Ika, ini mah cuma untuk masukan aja. Iya, siap. Untuk pelajaran bahasa Inggris ya, kalau nggak salah itu 1 bulan sekali Zoom-nya ya Bu ya? Bahasa Inggris itu 3 pekan sekali nih, sama kayak PAI, sama kayak hadis imla. Jadi memang guru mapel, karena Bu Liliknya kan juga Zoom, selain mengajar di kelas 3, kan mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Jadi digilir gitu, Mi. Ya. Oke. Bahasa Inggris itu di hari Selasa ya. Di hari Selasa, jadi gantian bergilir. Kalau Selasa pertama, ya gimana Mi? Ya Umi Alifa? Ya, ini Gimana? masukan aja. Ya. Mungkin karena Zoom jarang kan Bu ya, 3 pekan sekali. Masukannya mungkin lebih dimaksimalkan, karena kalau bahasa Inggris kan lumayan anaknya agak-agak bingung gitu ya Bu ya. Oke, sip. Jadi ke Bu Lilik titip pesan supaya agak maksimal dalam penjelasannya, materi ataupun kata-kata, kosakata kayak gitu. Oke, sip. Insya Allah pekan ini Mi, hari Selasa bahasa Inggris akan waktunya Zoom. Bu Lilik di pekan yang kedua. Kalau yang pekan pertama itu yang Pak Ertir, PPKN. Kemarin hari Selasa ya. Nanti pekan ketiganya nanti ada hadis imla sama Pak Totom. Jadi digilir aja terus seperti itu. Itu ya Mi ya, nanti insya Allah akan Ika sampaikan kepada Bu Lilik. Nuhun Umi masukannya. Oke, makasih Bu. Sami-sami. Ada lagi? Umi Bima, Mami Aurel, Umi Husna. Umi Husna sehat Mi? Gimana dedek, calon dedek bayinya Mi? Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Ya Mi, ada masukan? Ya. Kalau yang sekarang sih memang lebih kondusif ya Bu ya, PJJ-nya dengan adanya Zoom ini. Terus lebih disiplin gitu dengan waktu. Ngerjain tugas juga nggak dinanti-nanti kan akhirnya. Betul. Mungkin memang lebih enak kayak gini. Terus ini juga Bu, selama ini kan materi itu pakai di GCR dengan video tuh. Seringnya kan ketika mereka ngerjain tugas tuh di screenshot kayak gitu. Jadi memang lebih kayak sekarang PPT itu kan udah lebih jelas ya. Tinggal lihat aja jelas benar-benar inti materinya tuh apa gitu. Dan ya memang karena namanya juga kerja kita tuh kan banyak kerjaan juga ya Bu ya di rumah. Terus anak juga yang PJJ dua-duanya gitu. Dan saya juga emang lebih fokus sama adiknya karena emang harus benar-benar didampingi gitu. Tapi kalau dengan Zoom itu jadi dua-duanya sama-sama satu Google Meet, satu Zoom ya agak kedengeran juga gitu. Husna tuh walaupun nggak sepenuhnya ngelihat gitu. Cuman ya alhamdulillah sih dengan kayak gini tuh jadi lebih ini aja Bu, lebih enak. Lebih kondusif juga ya. Benar-benar pada zuhur tuh udah aja beres lah gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah Bu.
Alhamdulillah. Terima kasih Umi Husna. Umi Bima gimana dedek bayinya Mi? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin Punten sebenarnya mau ngikut tapi tiba-tiba ada kegiatan jadi nggak jadi ikut. Ya, gak apa-apa, Bu. Lain kali. Nanti juga nengok jadi baby lagi. Amin amin insya Allah. Gimana Mi, ada masukan nggak terkait PJJ selama sepekan ini yang Zoom setiap hari? Terus sapa paginya kan dengan menggunakan voice note ya sekarang mah ya, gitu. Itu lebih kondusif nggak gitu? Mungkin ada masukan Mi, mangga di atas. Ya, udah ini, Bu, udah mendingan, Bu. Jadi kan asalnya Bim tuh ngantuk tidur terus. Iya. Kalau Zoom dia lebih ini apa namanya? Lebih ini gitu kayaknya lebih mau gitu tidur lebih awal. Asalnya begadang terus. Oh gitu ya. Bising karena Iya, waktu itu sampai jam 12:30 ya Mi ya mengerjakan Ika menerima jawaban itu malah jam 12:30, Masya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang mah udah ini ya Mi ya sudah mulai tertib ya Bima. Alhamdulillah. jadi tapi kayak gini, Bu. Oh iya, alhamdulillah semoga bisa lebih baik terus ya Mi ya. Ya, amin, Bu. Amin. Oke, terima kasih Umi Bima. Mungkin ada lagi Mi? Sama-sama, Bu. Cukup. Oke, mangga Umi Adit ada masukannya Mi? Tadi Iya, yang Bu, ini Adit tuh kan orangnya susah banget konsentrasi ya kalau lagi Zoom lah atau lagi apa, minta tolong sama gurunya untuk seringkali disapa, bukan disapa, dikasih Adit tuh ngerti belum gitu istilahnya kayak gitu. Dia tuh diulas ya, ditanya ya Mi ya. Dia ditanya bisa susah banget. Terus minta tolong kapan-kapan Bu Ika video call sama dia. Aduh susah. Soleh banget. Tapi soleh Mi kemarin juga ketika pelajaran matematika, Ika kan tidak menunjuk ya siapa yang memimpin doa. Alhamdulillah Adit bersedia loh memimpin doa. Berarti kan alhamdulillah sudah ada kemauan gitu ya untuk memimpin, untuk bertanggung jawab seperti itu. Allah kedepannya lebih baik lagi Adit ya. Semangat. Amin. Cuman ini kalau dia tuh kalau nggak diingetin untuk jam tidur sama itu kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Wah, Masya Allah. Kerepotan buat besok paginya ngebanguninnya jadi ya subrang aja salat subuh jam 6:30. Insya Allah. Kapan-kapan misalkan dalam 2 minggu atau gimana video call dengan Adit kalau bisa juga. Siap. Itu aja Bu. Oke, siap. Terima kasih Umi Adit. Yang belum Ika menyapa Umi Advan ya. Yang Ika itu belum begitu ketemu cuman sekali ya ketika di Bunda Abian kalau nggak salah ya. Ya Bun ya, Umi Advan. Bangga Umi Advan. Ika mah kangen suaranya gimana suaranya. Bangga Umi Advan. Paling nggak menyapa aja Umi Advan. Biasanya Umi Advan juga kalau pas lagi Zoom biasanya suka ditutup nih, suka malu-malu gitu. Umi Advan, cek. Bu Ika, Ya. Bu Ika mungkin tiap pagi, Bu Ika, ya siap tiap pagi Umi. nanti anak-anak ditanya. Nanti tiap pagi ditanya sholat subuhnya jam berapa gitu. Oh iya, boleh. Sip. Kebiasaan ya. Iya. Jadi nanti ya saya masih sebetulnya kalau kayak Subrang tadi ada suruh sholat subuh terutama dan Isya tuh yang susah. Iya. Sholat subuh jam berapa, hari siangan, itu wudunya seperti apa? Karena wudu itu kadang-kadang Bu Ika asal basuh teh nih Bu Ika. Emang di sekolah gitu ya wudunya. Betul. Oke.
ini Zoom langsung mengerjakan soal. Jadi kalau kayaknya harus tahu itu buat yang kerja ada antisipasi, buat umi-uminya mungkin bisa mendampingi anaknya di situ gitu. Mungkin gitu bisa ya. Karena kemarin anaknya kesulitan untuk mengikuti arahan ada beberapa memang Abian langsung ke buku paket itu dia udah ngerjain, tinggal saya pas pulang itu saya ulas kemudian suruh foto hasilnya. Oh iya. Hasilnya di GCR gitu loh Umi kalau saya ke Abian. Jadi ya, suruh mengulang lagi pembelajarannya. Apa yang dia pahami. Ubi Advan, Assalamualaikum. Bu Ika, iya Bu. Udah tiba-tiba keluar masuk Ikanya, Masya Allah. Sinyal sinyalnya pingin jalan-jalan. Kenapa? Kami ngerumpi. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah itu ya masukannya, ngerumpiannya insya Allah bermanfaat, bisa saling silaturahim ya Mia. Anda ini Umi Advan ya, Ika ketemu lagi dengan Umi Advan. Cantik sekali semuanya, pada cantik-cantik. Subhanallah. Umi Afia belum dibuka nih. Ayo kita selfie dulu buat bukti fisik ke sekolah. Mohon dibuka semuanya, Umi, biar kelihatan, Masya Allah. Umi Rami, Umi Kaila, Umi Afia, mangga. Alhamdulillah. Umi sehat, Umi Afia? Masya Allah. Umi Kaila lagi perjalanan, Mi. Kemana, Mi? Lagi mudik? Mirami, mangga. Enggak, kita ini dulu ya Mia buat bukti fisiknya ke sekolah nanti buat laporan. Soalnya kemarin ketika dengan Bapak pengawas juga seperti itu. Jadi kalau ada koordinasi dengan orang tua siswa atau apa itu sebisa mungkin kan didokumentasikan gitu. Nanti sewaktu-waktu diminta gitu kan kita punya gitu ya Mia. Punten ini mah Umi Alifa sama Umi Rami. Oke, sebentar. Ika ini dulu. Oke, Umi. Terima kasih. Tinggal Umi Alifa nih. Bentar dulu. Nah, alhamdulillah Ika bisa ketemu langsung. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ika ambil fotonya ya, Umi. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Enggak. Oke, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Umi-Umi semuanya. Kita langsung ke pembahasan. Insya Allah masukan dari Umi-Umi semuanya sudah Ika tulis. Insya Allah nanti akan Ika serahkan kepada pimpinan, gitu ya. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembagian rapot secara fisik. Nah, Ika share screen dulu, Mi. Semoga bisa kebaca ya. Ini kayak gini kalau lagi mendung ya Mia, hujan gitu sinyal pingin jalan-jalan, tidak orangnya aja pingin jalan-jalan, pingin piknik. Sinyalnya juga pingin jalan-jalan. Oke, bentar. Sebentar. Nah ini Mi terkait pembagian rapot fisik. Nah, yang kemarin sempat sudah kelihatan, Bun, Umi? Cek, apakah saya keluar lagi nih? Sudah ya? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Ini rencananya kemarin ketika rapat pekanan itu ada pembahasan tentang pembagian rapot fisik. Oke, ini lari-lari sendiri ini. Bentar nih. Nah, pembagian rapot fisik ini nanti
secara offline. Jadi nanti ke sekolah itu pelaksanaannya tanggal 26 April, insya Allah hari Senin pelaksanaannya. Nah, bentar, Ika ini aja. Pakai ini aja ya. Keluar sendiri ternyata. Udah digini aja lebih aman. Nah, gini aja ya Bun ya, kelihatan ya. Nah, pembagian rapot fisik. Nah, pelaksanaannya insya Allah kalau tidak ada kendala atau kegiatan yang lain tidak bentrok, insya Allah hari Senin tanggal 26 April tahun 2021 ini. Jadi rapot yang dibagikan nanti yaitu ada rapot PAT, kenaikan kelas ketika kelas 2 naik ke kelas 3. Kan belum ya Mi ya, belum menerima ya, sudah keburu pandemi waktu itu ya. Betul, insya Allah nanti akan dibagikan, tapi sistemnya kayak drop out. Jadi ketika datang menerima langsung boleh pulang, jadi tidak berkerumun. Insya Allah akan diatur nanti schedule-nya dan yang lainnya. Terus rapot pas ketika kelas 3, rapot pas semester 1 kemarin juga belum Ika sempat bagikan secara fisiknya ya, sudah kan berupa file ya, berupa file PDF. Nah, sama rapot PTS ini Ika kasih tanda bintang, soalnya kalau memungkinkan nanti dibagikan rapot PTS semester 1 sama PTS yang sekarang, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan juga nggak apa-apa gitu, karena rapot PTS itu adalah rapot sisipan, seperti itu. Jadi yang penting itu adalah PTS sama PAS. Mungkin itu Bunda, Umi, dan yang lainnya. Terus pembahasan berikutnya, sebelum ke pembahasan yang terakhir, mungkin dari Umi, ada yang ditanyakan, Umi? Ini sudah ya, cuman pemberitahuan saja terkait pembagian rapot fisik. Insya Allah nanti kalau ada perubahan akan ada pemberitahuan lanjutan seperti itu. Ada lagi Umi? Tanyakan? Cukup ya? Untuk selanjutnya yang tadi ya, untuk selanjutnya ke pembahasan yang keempat yang tadi sempat di Ukil sama sama Umi Arkan. Nah, ini adalah pembiasaan di rumah. Mungkin kita bisa saling sharing, Ika juga biar tahu gitu ya. Kalau di rumah itu bagaimana belajarnya gitu. Terus ada kesulitan enggak? Siapa yang mendampingi anak-anak? Takutnya sendiri gitu di belajarnya di rumah. Terus mutabaah atau ibadahnya di rumah bagaimana? Sholatnya ini sama tadi yang sudah dibahas sama Umi Arkan ya. Sudah dituel sedikit sama Umi Arkan tadi. Mungkin dari Umi-Umi yang lainnya bisa kita saling sharing biar kita bisa mengambil hikmahnya. Barangkali ada punya trik nih dari Umi-Umi atau yang lainnya biar ikannya juga tahu, oh ternyata di rumah itu Adit seperti ini. Jadi ikannya bisa mensinkronkan gitu. Kembali lagi seperti yang Bunda katakan gitu ya, mensinkronkan kegiatan yang di sekolah dengan yang di rumah. Jadi kalau anak di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini, oh memang harusnya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi Ika juga biar tahu gitu, Mi. Mangga mungkin ada yang mau sharing, mangga dipersilakan. Mangga Umi Arkan mungkin yang banyak pengalamannya bisa sharing, Mi. Saya nggak banyak pengalaman. Pengalaman pertama online. Yang lain kan offline. Jadi ini aja kali ya. Kalau belajar sebetulnya karena mungkin saya juga di rumah kan ibu-ibu sama semua ya, lumayan ya. Jadi anak di tengah rumah belajar gitu ya. Kita di dapur gitu masak ya Bu ya. Jadi kadang tengok-tengok gitu. Tapi memang untuk pertama penyesuaian agak sulit gitu karena kita harus membuat jadwal gitu. Kadang jadwal itu meleset. Tapi memang saya juga memang masih banyak belajar. Untuk Arkan ini kalau saya sih sebelumnya karena kita juga kadang-kadang anak main HP tuh saya memang anak masih main HP, anak masih main HP. Dan untuk konsisten itu tidak main HP itu agak-agak lama Bu gitu. Kalau sekolah kan sampai sore jam 4. Jadi pulang sekolah paling lihat apalah gitu. Kadang
sudah capek. Tapi kalau di rumah gitu, itu pasti yang dicarikan HP. Jadi akhirnya kita juga sepakat pagi-pagi tidak boleh menampakkan HP dimanapun. Tapi kadang selalu lupa orang tuanya di mana, anak suka cari kan yang pertamanya gitu, itu yang pertama. Dan kita bikin kesepakatan tugas sampai jam 12 gitu. Kemudian kita juga bikin isoma, kita seperti di sekolah bikin isoma lah, isoma itu apa gitu, dan kita menawarkan mau apa misalnya gitu kalau isoma. Tapi saya juga kasih Bu siang, misalnya mau main HP mangga silahkan, tetapi dibatasi misalnya sampai jam sekian. Jadi kalau misalnya keluar dari jam segitu besok nggak boleh gitu, kayak seperti. Tapi ya banyak melesetnya lah gitu, kita tetap berusaha. Nah itu kalau belajar mungkin saya pilih pelajaran yang memang dia nggak paham Bu. Kalau semua tidak diajar mungkin agak sulit, karena saya sendiri kan mungkin untuk mengajar punya keterampilan mengajar saya belum ada gitu, berbeda dengan guru-guru gitu. Jadi memang yang saya paham, terutama matematika, saya tuh kadang-kadang udah tua begini yang satu per itu liar. Kadang saya nanya sama anak saya, Arkan ini gimana? Ibu kok nggak bisa sih gitu, saya juga bingung gitu. Saya bingung. Coba Arkan gimana jelasan? Jadi akhirnya kita diskusi Bu, gitu diskusi. Jadi karena kalau nggak bisa, coba lihat aja ke YouTube gitu atau ke ke online gitu. Itu belajarnya seperti itu. Tapi memang saya cari yang sulit sih, walaupun memang tidak maksimal. Kalau kesulitannya itu Bu, pembiasaan gitu. Kadang-kadang untuk pelajaran tertentu yang sulit itu Arkan tuh imla Bu. Imla tuh udah imla bahasa Sunda itu kadang-kadang itu satu pelajaran yang memang agak bilangnya sulit memang gitu. Kalau yang lain mungkin kayak PLH, PKN, bahasa Indonesia biasanya itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kadang-kadang mudah untuk menjelaskan gitu ya. Dan yang memudahkan adalah saat guru memberikan halaman untuk bisa kita lihat halaman ini gitu. Kadang-kadang kan yang dijelaskan di video berbeda dengan buku biasanya Bu gitu. Di buku berbeda gitu. Akhirnya yang memudahkan adalah guru memberikan acuan kepada kita halaman apa yang dibuka, yang diajarkan halaman apa, nanti kita pelajari dulu. Terutama hadis tuh kayaknya orang tua tuh harus hafal hadis dulu gitu ya. Baru ke anak disampaikan ya, luar biasa gitu ya. Jadi kadang-kadang tapi subhanallah belajar hadis tuh akhirnya banyak sekali orang tua akhirnya harus bukan memahami, jadi belajar di hadis itu ternyata hadis ini memang bagus gitu ya, ada penjelasannya gitu yang buat orang tua ternyata belajar juga untuk mendampingi mendampingi seperti itu. Kita lihat dulu yang sulitnya dulu, yang mudahnya apa, ini udah bisa belum, udah bisa, jadi saya pilih yang sulitnya aja gitu. Nah, untuk ulangan juga kadang-kadang memang kayak kemarin suka keceplosan, kadang-kadang dia nanya, saya keceplosan iyanya nggak boleh dikasih tahu gitu ya, anaknya untung nggak denger gitu. Nah, ulangan seperti itu Bu. Tapi berusaha untuk sendiri, karena memang kita sudah kesepakatan di GCR harus sendiri. Jadi atau anaknya gini, aku nilainya 80 berarti aku jujur, tidak kalau 100 bisa nggak jujur katanya gitu ya. Jadi dia salahnya. Kalau 100 terus kan berarti ini nggak jujur. Itu saya biar aja gitu nilainya berapapun gitu. Kita dampingi. Karena Bu mengerjakan soal di GCR itu memang agak sulit Bu, kecuali kalau keluar lagi. Jadi dari aplikasi keluar, anak harus dari pertama mengerjakan itu, yang kadang-kadang anak tuh marah Bu. Aku udah jauh-jauh mengerjakan gitu, ibu aja mengerjakan enggak gitu. Akhirnya itu kesulitannya. Apakah mungkin ada teknik yang lain untuk ulangan ini Bu gitu ya? Jadi tidak bukan GCR, apa sih, Google Form ya Bu ya? Oh, Google Form ya. Google Form kan ya. Jadi memang khawatir karena kadang-kadang suka keluar lagi setelah mengerjakan beberapa soal keluar lagi, dan anak kadang-kadang nggak mau mengerjakan lagi gitu. Yaumiyah ini sebetulnya Bu, saya suka lupa ngabsen dan suka lupa yaumiyah. Ini udah berapa, kayaknya sebulan deh, saya udah 2 bulan nggak ngisi. Jam 9:30 tuh udah ada tidur gitu ya, udah tidur, saya lupa gitu besoknya lagi gitu. Jadi memang mohon diingatkan aja Bu. Untuk yaumiyah ini, karena memang ini juga memberikan motivasi pada anak gitu, apalagi pada saat anak mengerjakan membantu kita, kadang-kadang di checklist Bu di yaumiyah, kadang-kadang suka diingetin tapi kadang-kadang kita lupa. Itu aja ya Bu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Umi Arkan, sangat bagus sekali ya. Jadi poin yang saya catat itu ada membuat kesepakatan ya antara orang tua dengan anak, terus membuat jadwal ya, schedule, isoma seperti itu ya, yang tadi mah. Terus pembatasan penggunaan gadget, HP, terus mengajak anak, yang paling penting adalah mengajak anak diskusi. Ini Ami ya mendampingi ya terkait dengan pendampingan seperti itu. Satu lagi Bu Ika,
Satu lagi mungkin gini Bu, kalau saya kemarin ada trik ya Bu ya, ada trik saat misalnya anak itu kan kemarin nggak mau belajar tuh males gitu ya, kalau main game kan semangat gitu ya, kalau disuruh mau nulis nggak mau. Akhirnya saya berpikir gini, saya berpikir apa yang membuat semangat, jadi ceritakan tentang apa sih buku-buku, tapi mungkin masing-masing berbeda orang tua. Saya kemarin memunculkan semangat untuk belajar itu adalah ceritakan tentang pahlawan-pahlawan Bu. Menceritakan Namanya pahlawan yang ada di Indonesia gitu. Kemarin saya coba menonton Cut Nyak-Dien Bu, berdua gitu sampai malam sih itu juga gitu. Saya ceritakan perjuangan pahlawan dan seperti apa, dan itu juga akhirnya lupa dengan malesnya, jadi semangat lagi. Jadi mungkin itu di selingan-selingan untuk memotivasi kembali karena anak pasti jenuh gitu untuk ikut. Atau kalau memungkinkan kita nobar aja ya sama anak-anak gitu, sekali nobar gitu, ayo nobar gitu. Itu Bu, virtual room virtual sekolah Bu gitu. Nah itu juga bisa Bu untuk memberikan semangat pada anak. Virtual sekolah ya, virtual sekolah sepertinya belum ada sih, atau di ruang ini ya belum punya LH gitu. Semoga kedepannya ada. Jadi video ruangan sekolah Bu, jadi LH buat video, nanti di sekolah anak-anak masuk sekolah tuh lewat mana, ini kelas kita, ini kelas 6 itu Bu, ini PU-nya, jadi anak mengingatkan kembali tentang sekolah Bu gitu, jadi supaya nggak lupa sendiri gitu. Oh iya, maksudnya kalau di virtual room ya itu tuh namanya, kalau anak-anak sekarang tuh YouTuber tuh apa ya itulah virtual room sekolah pokoknya gitu. Istilahnya apa sih Mas? Tempat review tempat itu ya. Ya, itu Bu. YouTuber gitu. Mengingatkan kembali. Iya. Oke, setuju Mi, nanti salahkan gitu. Hai guys gitu. Hai guys, mari kita masuk gitu. Ya gitu Bu Ika gitu. Siap. Oke, makasih Umi masukannya. Mungkin ada dari yang lain, Umi yang lain. Alhamdulillah ini mah. Enggak cukup Umi atau ada yang lainnya? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jam 11. Kalau menurut tradisi mah harus selesainya jam 10:30 karena jam 10:30 nanti ada kelas yang lain. Sebenarnya alhamdulillah kita mah bisa sampai jam 11 ya, Umi. Alhamdulillah nggak kerasa gitu, hampir jam 11. Kurang 8 menit jam 11 lagi. Oh ya, sebelum Ika tutup, Ika mau ini aja. Kemarin evaluasi ketika penggunaan Zoom ya. Alhamdulillah kemarin Ika sempat sewa yang 1 bulan itu ya, yang sekitar 200, ternyata itu keluar masuk ya. Tapi alhamdulillah aman. Jadi Ika tidak menggunakan link yang dari sekolah, yang link pro, yang makanya kita bisa belajar gitu sama anak-anak, bisa belajar anak menjadi host, anak bisa menjadi share screen, belajar rame semangat gitu. Tapi kalau bulan ini kira-kira sepertinya tidak memungkinkan ya, karena langsung linknya dari sekolah, tapi juga gitu kalau link dari sekolah kan tidak yang pro gitu. Tidak yang pro, jadi takutnya ya kayak gini, nanti keluar masuk tidak bisa menambah host dan yang lainnya. Apakah memungkinkan nih kalau kelas 3A mau nyewa sendiri, terus misalkan nanti buat nobar, buat apa, takutnya kalau gini, misalkan link yang dari sekolah ini dipakai kelas 3 yang lain, misalkan kelas 3C atau 3B gitu. Nah, pasti akan keluar masuk seperti ini. Apakah memungkinkan Umi kalau misalkan kalau kelas 3A kita sewa link lagi gitu, biar anak-anaknya juga kita sama-sama belajar gitu. Padahal Ika sama anak-anak itu lebih pintar anak-anak gitu. Kalau penggunaan Zoom-nya, penggunaan aplikasi-aplikasi lainnya itu lebih canggih anak-anaknya itu. Itu kadang Ika itu suka banget kalau ketika pembelajaran Zoom, semangat anak-anaknya, hampir semua anak ikut Zoom. Kalau ketika pembelajaran Zoom, baik jadi host, belajar unmute, belajar share screen, itu Masya Allah. Tapi kalau dengan Zoom yang biasa, bukan pro, itu tidak bisa gitu seperti itu. Anak itu terutama itu Arkan, Bima, terus siapa ya?
oh itu semuanya pingin jadi host gitu ya. Pada itu. Kira-kira Umi memungkinkan nggak ya kalau kita misalkan khusus kelas 3A kita sewa link Zoom lagi gitu. Khusus kelas 3A. Ya, gimana Bun? Kaitannya dengan Zoom, saya juga pengen ngobrol tentang Zoom. Setuju Ya. sekali Bu Ika, mending kita lanjutkan saja. Karena kalau memang Bunda suaranya ke delay di Ika Bun. Ya. Seperti yang Bu Ika jelaskan tadi, lebih baik memang 3A dikhususkan sendiri lagi. Karena memang kan Kedengeran? kita nge-freeze lagi tuh. Bu Ika? Iya. Ika, nge-freeze Iya. lagi ya tadi. Jaringan Iya. Bu Ika kayaknya Bu. Betul, Saya betul. kedengeran jelas sama Umi Arkan. Siap. Mangga Bun, gimana setuju Lanjut ya? dengan iya, dilanjutkan aja Bun. Ya, artinya insya Allah pasti orang tua di 3A semua setuju ya. Apalagi kan keuntungannya lebih banyak dibanding mudarat. Artinya nobar bisa. Kemudian yang paling penting menurut sehatnya ya, kok nge-freeze lagi Bu Ika? Kayaknya Bu Ika nggak dengar ya? Kedengeran? Kedengaran Bun, Mangga. Kedengaran Bun. Oke. Kemudian mengenai aturan pada saat Zoom Bu Ika, jadi memang itu menjadi kendala sebenarnya kalau khususnya bagi anak saya. Kadang menjadi, mungkin Ibu Ika bisa lihat deh, Bian, kalau lagi Zoom, itu berdasarkan informasi kakaknya ya. Kadang tidak mau dinyalakan kamera, itu yang pertama. Kemudian alasannya yang pertama itu, Bunda, aku nggak diperhatiin sama bu guru, udah aja enggak, katanya. Itu salah satunya. Kenapa nggak diperhatiin? Caper Bu, cari perhatian ke bundanya juga gitu. Terus kedua, berisik katanya. Jadi kalau nggak mau ngomong, kalau teman-teman ngomong terus katanya gitu. Artinya kan saling tembal-menembal itu membuat dia berisik Bu. Artinya ya udah coba chat lewat di close chat ini, karena ada yang satu pingin main, ada yang lain nggak mau gitulah, yang itu membuat teman yang lainnya juga jadi malas untuk menyaksikan, udah nggak di ini misalnya. Artinya kan harapannya dengan Zoom ini kan supaya semua terakomodir, anak-anak semua bisa melihat gitu. Kalau kendalanya secara Zoom ini bagi Abian sendiri, yaitu pertama, kalau dia mau ngomong jadi mundur karena memang berisik, karena nggak ada kesempatan untuk bicara. Jadi Abian itu kalau misalnya diberi kesempatan bicara, itu pasti report ke saya Bu Ika. Aku ya sama halnya pada saat offline ya, misalnya saya diamanahin loh Bun untuk jadi imam, itu report ke saya Bu Ika. Artinya menjadi sesuatu kebanggaan tersendiri. Seperti siapa ya tadi, Umi siapa ya yang Umi Aditya ya, kalau laki-laki kayaknya begitu deh. Perlu ada penghargaan tersendiri supaya lebih percaya diri gitu. Jadi pada saat Zoom jadi media yang memang tidak secara itu Bu, satu-satu semua harapannya disapa Bu. Kemudian udah begitu, coba kalau misalnya pada saat waktu Zoom itu ada waktunya chat dibuka, sehingga anak-anak interaksinya lewat chat gitu Bu. Jadi jangan di-lock terus gitu. Jadi anak-anak kan bingung mau menyampaikan sesuatu, misalnya mau ngomong, nggak bisa tersampaikan. Jadi ada waktunya chat dibuka, ada waktunya chat ditutup. Kemudian ada kesempatan kalau di ESQ itu biasanya kalau kita training dengan anak sekolah, antara trainer atau motivatornya dengan anaknya itu
ada komunikasi, di mute semua. Pada saat di mute semua, silahkan motivatornya ngomong gitu Bu. Nah pada saat nanti anak-anak suruh berpendapat, di mute semua, tapi chatnya dibuka gitu Bika. Ya. Kalau anak kuliah aja, kalau pada saat training ESQ diarahkan gitu, apalagi anak SD Bika. Oke, sip. Oke, sudah dicatat Bunda. Ya. Oke, sip. Mungkin bisa praktek seperti ini, Ika praktek dulu ke anak khususnya kelas 3A ya. Paling bisa di tangannya gini dulu gitu. Ya, berarti Zoom diperhatikan kembali cara interaksinya Bu, terutama komunikasi interaksinya sama ini apa nobar, dan 3 motivasi. Motivasinya sering Bu, yang sering ngobrol pembiasaan, artinya diingatkan kembali, diulang-ulang oleh ibu guru terutama. Kalau kami kan tiap hari pastinya ya Bu ya, cerewete umi-umi. Itu Bu Ika. Siap, nuhun Bunda. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi enggak? Umi cukup? Cukup ya sepertinya ya, Umi. Alhamdulillah sudah jam 11 lebih 1 menit, 1 menit ya. Alhamdulillah pertemuan kali ini, kalau Ika melihatnya sih, alhamdulillah berjalan lancar meskipun ada keluar masuk karena memang sinyal tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli gitu ya. Karena memang sinyal juga butuh jalan-jalan, butuh piknik, sama kayak orangnya gitu. Alhamdulillah kali ini diberikan kelancaran, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya, terutama Ika gitu ya. Jadi bisa mensinkronkan antara kegiatan di rumah dengan di sekolah, sehingga anak-anaknya bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa maksimal lagi pembelajarannya, dan mohon kerjasamanya dengan umi-umi semuanya. Ingatkan Ika jika Ika ada kesalahan atau ada apa masukan, silakan jangan sungkan-sungkan menjapri Ika. Insya Allah kalau Ika tidak tidur 24 jam, Ika WA Ika insya Allah akan selalu menjawab umi-umi semuanya. Pokoknya tidak pas tidur gitu, kalau tidur itu bukan Ika berarti yang menjawab. Mungkin itu ya umi-umi. Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih umi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, Bunda, Mama, Umi, siapa lagi ya? Bunda. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ika live kan ya, Umi? Ya, waalaikumsalam. Ya.